Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Damayanti Tungedi dari jurusan Perbankan Syariah kelas 2B dengan NIM 214022024. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang Ibnu Taimiyah dan pemikiran ekonomi Islamnya, juga sebagai solusi dari permasalahan atau kelemahan dari ekonomi konvensional. Baik, langsung saja. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir pada 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, yaitu bertepatan 22 Januari 1263 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tanggal 22 Zulkaidah 728 Hijriah atau bertepatan pada 26 September 1328 Masehi. Beliau adalah seorang ulama Islam yang berasal dari Haran, Turki. Semasa hidupnya, Ibnu Taimiyah cukup banyak memberikan kontribusi dalam sejarah ekonomi Islam yang banyak diambil dari karya tulisnya, antara lain Majmu' Fatawa Syeikh al-Islam dan Al-Siyasah al-Syari'iyah fi Islah. Pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah diantara lain, yang pertama mekanisme pasar. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar adalah tentang pasar bebas, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan penguasaan atau zulm yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Yang kedua, mekanisme harga. Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu benda atau barang tertentu. Ada dua pembahasan mengenai harga dalam pandangan Ibnu Taimiyah, yaitu kompensasi yang setara atau iwad al-mithil dan harga yang setara atau tsaman al-mithil. Kompensasi yang setara merupakan harga setara dari sebuah barang sesuai dengan kebiasaan, sedangkan harga setara merupakan harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas dari barang yang digunakan dan dapat diterima oleh umum. Yang ketiga, regulasi harga. Regulasi merupakan pengaturan terhadap harga oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk biasa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat, serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada sekelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi harga pasar yang dilakukan oleh penjual. Yang keempat, hak milik. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang ada di bumi ini adalah titipan yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan. Ibnu Taimiyah membedakan hak milik menjadi tiga, yaitu yang pertama, hak milik individu, di mana setiap individu memiliki hak untuk menggunakan barang-barang milik pribadi dengan syarat tidak berlebihan dalam menggunakannya. Yang kedua, hak milik sosial adalah hak setiap orang atau hak milik umum yang dapat dinikmati oleh dua orang atau lebih dan dapat dinikmati secara bersama-sama. Yang ketiga, hak milik negara adalah hak atas negara untuk mendapatkan penghasilan agar bisa menjalankan pemerintahan dan memenuhi kepentingan publik. Kemudian yang kelima, peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Pendapat Ibnu Taimiyah tidak jauh berbeda dengan para pemikir Islam lainnya, di mana instansi itu sangat dibutuhkan.
Ibnu Taimiyah mengatakan, tujuan terbesar dari negara adalah mengajak melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat mungkar. Ibnu Taimiyah dalam pendapatnya yang pertama, menghilangkan kemiskinan. Dalam sebuah negara, setiap masyarakat harus merasakan kesejahteraan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, penetapan harga. Pemerintah memiliki hak penuh atas pengaturan harga dan dalam sebuah negara agar terciptanya pasar yang adil bagi setiap masyarakat. Yang ketiga, kebijakan moneter. Negara bertanggung jawab mengontrol mata uang dan mengawasi nilai mata uang yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan menghindari terjadinya defisit yang dapat menimbulkan inflasi. Yang keempat, perencanaan ekonomi. Demi merealisasikan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan ekonomi, suatu negara membutuhkan institusi yang gunanya untuk mengawasi laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut yang dikenal dengan sebutan institusi Hizbah. Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baik, kita beralih ke ekonomi konvensional. Nah, adapun kelemahan dari ekonomi konvensional tersebut salah satunya ialah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Dan solusi dari kelemahan atau permasalahan ekonomi konvensional tersebut terdapat dalam ekonomi Islam, yaitu kelangkaan dan perbuatan tidak harus dilakukan oleh seseorang, bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan tersebut. Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menjelaskan bahwa kenaikan harga yang terjadi karena permintaan akan meningkatkan sedangkan kemampuan untuk memproduksi barang menurun. Naiknya harga karena jatuhnya penawaran atau naiknya permintaan mengindikasikan bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi yang alamiah. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.